Terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan guru-guru hebat yang hadir di hari ini. Terima kasih banyak di dalam pemaparan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Dan saya berdiri di sini bukan karena merasa ini ya, karena saya ingin berbagi ilmu bersama guru-guru hebat yang lain. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan kerahmatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Dan untuk memulai kegiatan, saya persilakan untuk Ibu Kepala Sekolah dengan kata sambutan. Persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk saudara kita, adik kita, suami dari Bu Hawa, Bapak Jamaluddin SPD. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Amin. Doa dimulai. Amin. Selesai. Ibu guru dan staf yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita atas rahmat dan taufiknya. Maka pada saat ini kita kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan dari guru CGP kita, yaitu Bu Yarniati. Dan tak lupa kita kirim salam dan taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, mari kita selalu mendukung kegiatan CGP ini, karena ini saya tidak katakan ini wajib dan bukan juga sunnah. Jadi ya bisa dikatakan wajib untuk mendukung teman kita. Dan sebentar lagi, sementara ini Bu Ferawati dan Bu Mansura dan Bu Umi Kalsum sudah mengirim kemarin tugasnya. Semoga bisa mengikuti jejaknya seperti Bu Mansura dan Bu Erni. Dan semoga Bu Yarni dan Bu Mansura bisa lulus juga sebagai guru penggerak. Nah, untuk itulah Bu Yarni melaksanakan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif. Ya, sebentar kita akan dikasih tugas dan kita akan menjawab. Namun yang saya sampaikan, mari kita sama-sama tetap antusias, ya, dengan niat ikhlas untuk membantu teman kita mensukseskan kegiatan ini. Dan bukan hanya sebenarnya kegiatan CGP ini kita sudah laksanakan di dalam keseharian kita. Namun kita belum tahu apa namanya. Namun itu sudah kita laksanakan semua. Iya, kita sudah laksanakan semua. Apalagi ini budaya positif, banyak sekali budaya positif yang selalu kita lakukan di sekolah. Iya, sebentar akan kita palakan di sana budaya positif. Iya, kebiasaan positif, kebiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah
dan kita bisa terapkan, anak-anak bisa terapkan di kehidupan kita dan kehidupannya sehari-hari seperti itu. Jadi jangan ada kata ini guru penggerak, calon guru penggerak selalu tugasnya tidak ada perhatikan muridnya. Tidak seperti itu. Karena ini tugas memang syarat dengan waktu yang memang harus disiapkan, fisik dan mental. Ya, menjaga kesehatan dan menghargai waktu. Karena itu tiada hari tanpa tugas kayaknya, tapi ada juga waktu yang disiapkan untuk bisa melaksanakan atau kegiatan dalam rumah tangga. Mungkin ini sedikit bukan dilema ya, tapi antara rumah tangga ya dan tugas. Ya. Jadi seperti ini yang Bu Pera jalani sekarang dengan Bu Umi, semangat ya. Jangan ada kata menyerah. Ya, pokoknya memang sekarang ini kita mendaki. Bu Mansura sekarang dia berada sudah di atas puncak sekarang, tapi dia selalu menurun. Lalu tinggal detik-detik terakhir dia sebagai CGP. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah bisa selesai dan pemerintah akan mewujudkan janjinya untuk CGP itu. Ya seperti itu. Namun saya tahu guru penggerak kita ini 2 orang mau ikut CGP bukan karena mau jadi kepala sekolah, tetapi tetapi itu untuk nilai tambah bagi kita dan memperbaiki diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita. Ya, bukan karena mau sesuatu jabatan, tidak. Ya, itu kalaupun ada jabatan nanti itu adalah bonus. Ya, kalaupun nanti insya itu adalah bonus. Kalaupun kita nanti akan menjadi kepala sekolah, itu adalah bonus. Namun kita ini bergerak dan menggerakkan seperti itu. Ya, saya tidak bisa berlama-lama, nanti kita lihat dari kegiatan kita. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai ibadah dan nilai tambah buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya bisa kita dapat mengaktualisasikan di diri kita kepada anak kita dan semua di sekolah kita ini. Dan semoga selalu ada perubahan yang positif. Terima kasih. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Dan selanjutnya langsung di pemaparan diseminasi budaya positif. Ini ada di modul 1.4. Budaya, pasti tahu semua yang namanya budaya. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah katakan tadi, budaya itu pembiasaan yang kita lakukan ya yang baik. Dan di sini ada beberapa konsep dalam budaya positif. Konsep intinya ada pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, terus nilai-nilai kebajikan, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Ini semua nanti kita bahas di hari. Apa sih itu semuanya di atas? Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan kebutuhan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sekarang saya di modul 2.1 itu yang sekarang dibahas, karena di sekolah kita belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. RPP yang memakai konsep berdiferensiasi.
ada tersendiri. Sehingga para peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pastinya kita semua tahu pelajar Pancasila. Ya, ada lagunya ya kan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sekolah kita dituntut untuk ke profil pelajar Pancasila ya, di IKN, implementasi kurikulum merdeka. Dan sekarang ada ilusi guru mengontrol murid. Ada 4 ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu dulu ilusinya. Kita memaksa ke anak-anak harus bisa. Padahal ada tahapannya. Dan untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ada stimulus respon, ada di sini. Yang pertama realitas, kebutuhan kita sama, semua sama kebutuhannya, ingin mendapatkan pendidikan, ingin mengajar dengan siswa yang tenang, yang pastinya semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat bahwa guru itu semua sama. Tidak ada dibilang guru yang pintar dan guru yang tidak. Semua sama. Stimulus responnya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kapan kita sebagai among, guru kan among, punya kesalahan sedikit saja sudah salah. Padahal kita sebagai manusia juga kan punya salah. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya ada realitas kebutuhan kita berbeda. Tidak selamanya sama di teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kebalikan lagi dari stimulus responnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, bukan lagi menang kalah. Seperti di stimulus respon, tapi di menang-menang. Oke, sekarang selanjutnya ada disiplin positif. Tadi kan ada pemaparan disiplin positif di intinya, teori intinya. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, lanjut lagi ya. Nah, kalau di nilai-nilai kebajikannya, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu contoh nilai kebajikan intrinsik atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di nilai-nilai kebajikan ada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus ada Primary Youth Program atau PYP, toleransi, terus ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu salah satunya. Dan kalau keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, yang tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri. Betul. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu saja. Terus next lagi ya. Next di 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan kebutuhan dasar pokok ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, antara makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Lanjut, ada kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Nah, sekarang itu masuk Bukera mendaftar itu masuk di kebebasan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kadang kita melihat siswa kita yang luar biasa di atas rata-rata. Nah, itu pengendalian arah diri kita, bagaimana memanage mereka. Ya, ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita sebagai guru itu selalu mau didengar. Dengarkan anak-anak, pasang kupingnya. Padahal kuping sudah ada di tempatnya, disuruh pasang kuping, pasang kupingnya. Pasang telinganya. Ya. Terus kesenangan, bermain humor, antusiasme atau tertawa. Jangan sampai kita di pembelajaran tegang, matematika. Matematika kan biasanya anak-anak yang paling ini horor, katanya matematika. Kalau hitung-hitungan sudah horor. Kita memilih diri kita, mengendalikan diri kita. Bagaimana? Jangan anak saja yang diharap. Nah, sekarang kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi di sini ada 3. Motivasi ekstrinsik, motivasi
intrinsipnya double ya, motivasi intrinsipnya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kan kita sebagai guru kan suka menghukum. Kalau ada anak tidak selesai PR-nya atau berkelahi, kadang kita, kalau saya dulu terus terang suka menghukum, berdiri di tiang bendera hormat. Kenapa datang terlambat sekolah? Keluar dulu, nanti baru masuk. Sekarang itu dirubah semua, di perubahan paradigma ini kita berubah. Itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain yang instruksif. Yang satu, motivasi instruksifnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini hukuman ini, ya kan? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya murid kita kan, mereka juga kalau berkelahi tidak terencana. Jadinya ini. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Sekarang kita guru tidak boleh fisik. Fisik berarti dibalik jeruji. sudah ada undang-undangnya. Ini kita ini 1 tahun atau 10 tahun kalau fisik. Makanya sudah, sekarang ada lagi konsekuensinya. Konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Semuanya murid yang salah. Restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini di restitusi nanti saya jabarkan lagi. Kita nanti sama-sama lihat video bagaimana penanganan segitiga restitusi. Ini nanti kita sama-sama nonton videonya ya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Itu tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Kalau saya di sini suka manajer. Selama ikut CGP, yang 4 ini takut. Saya berani milih manajer. Itu yang luar biasa. Makanya ilmu di CGP harus dibagi-bagi. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya perlihatkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sama kasus kita kan, ada di sini penghukum. Penghukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, seperti saya tadi kan, saya bilang pernah saya lakukan juga beberapa tahun yang lalu. Ya, itu sebagai penghukum, saya tidak menuntut, saya tidak pernah bersalah. Kita kira kita akan di penghukum itu kita akan bilang anak-anak akan berubah. Ternyata tidak. Ya, kita salah tanggapan. Oh, tidak begitu ceritanya. Nah, sekarang pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ibu guru ya, bapak guru, bapak guru. Nah, ini caranya kita ngomong kalau kita sebagai kalau kita kasih anak-anak sebagai pembuat rasa bersalah di situ. Selanjutnya sebagai teman di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Ya sekali ini saja.
ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Dan kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantaunya. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, makanya tadi saya bilang, saya ikut CGP lebih dominan di manajer. Karena kita akan tidak merasakan anak-anak untuk membuat bersalah, tidak bilang berkenan, tapi kita kembalikan ke anak didik kita, ya. Halus tapi ya tegas. Nah, sekarang ada di sini ada papan tulisnya warna hijau, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira ibu di sini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pernah saya lakukan semua. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, ayolah Demi, lakukan Demi Bapak Ibu ya. Nah, biasa ini kalau ini kita lakukan ini pas anak-anak bertanding, ayo, segera. Dan sekarang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah itu ya, untuk berapa tadi itu posisi kontrol apakah aku? Ya. Kira-kira kita ada di mana? Masing-masing punya enggak? Ada semua. Saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga ada semua ini. Saya pikir ada semua kadang. Betul. Kita, jadi kita sudah merasa sekarang. Selama ini kita lakukan ya. Nah, sekarang di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, dulu kan peraturan kelas, ya? Dulu peraturan kelas. Sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan atau kesepakatan itu berbeda. Kalau peraturan yang membuat adalah guru, anak-anak langsung tempel baca, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas, anak-anak yang menulis apa yang mereka merasa kira-kira nantinya nyaman bagi mereka di keyakinan kelas ini. Nah, ada ya yang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ibu siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Ibu Vera. Ya, yaitu. Ya. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas adalah dua konsep yang berbeda. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid dan menentukan nilai-nilai murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berjuang pada keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru murid selama proses pembelajaran. Itu perbedaannya ya, perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Yang pastinya kan Bu Vera sudah mengerti apa perbedaannya, apa yang mudah-mudahan yang guru-guru hebat. Alhamdulillah, mudah-mudahan adanya ini kita sama-sama saling
sharing saling berbagi ya. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada enggak yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Bukan? Oke, Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Berdiri ya, berdiri. Keyakinan kelas sebagai bentuk terciptanya budaya dan disiplin siswa. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Yuyun ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Yuyun sudah memberikan umpan balik mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nanti saya sekarang akan menampilkan satu video tentang keyakinan kelas supaya kita paham, ohnya begini. Ya, karena saya kemarin juga begitu. Yang bagaimana sih keyakinan kelas itu? Mana ini? Oh, di sini.
Nah itu tadi keyakinan kelas ya. Sudah ada kita contoh anak-anak yang memberikan tanggapan. Nah karena di dalam keyakinan keras harus ada kata-kata positifnya. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh datang terlambat. Tidak ada negatif, yang ada kata positif. Datang tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Tidak boleh bilang, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan di dalam kelas. Tapi duduk yang rapi. Tidak boleh bilang ada kata tidak boleh menyontek, tapi ada jujur dan disiplin. Iya, tidak ada kata negatif. Dari kata negatif dialihkan menjadi positif. Iya, itu di keyakinan kelas. Seperti ini. Nah, seperti ini di atas keyakinan kelas. Pertama, hadir tepat waktu. Nah, itu kata positifnya. Kan kita biasa tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh ada kata jangan dan tidak. Tidak. Semua harus yang positif. Saya kemarin putar-putar otaknya, apa ini? Karena kita selama ini kita itu apa yang ada selama ini kan, berpakaian rapi dan sesuai hari, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu anak-anak yang pergi jalan-jalan, bahasanya aktif dalam pembelajaran, berarti duduk yang sopan. Bisa dimasukkan di dalam keyakinan kelas, duduk yang sopan. Karena ini keyakinan kelas jangan sejumlah siswa. Keyakinan kelas paling banyak itu 10 kita ambil. Dari misalnya siswa kita 20 lebih, 30 lebih, paling banyak itu 10 atau 6, 7 itu, ya. Terus ada mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak lambat. Nah, berdoa sebelum belajar itu sering kita. Ini kan positif terus, kalau berdoa sebelum belajar kan sudah kita positif terus itu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Itu termasuk dalam lingkungan ya. Oke, sambil kita ice breaking dulu ya. Boleh? Boleh kita ice breaking dulu. Saya pilih-pilih dulu ya. Ice breakingnya yang seru-seru ya. Boleh semuanya berdiri biar nggak tegang. Ibu juga boleh ikut. Ya. Ada ibu ice breakingnya juga. Oh, boleh Bu di sini Bu. Oh, kalau lebih tidak apa-apa Bu. Iya, itu belum sampai waktunya ya. Belum, masih banyak. Kita sabar ya, sabar. Menghadap ke sini Bu Ibu, bagus. Menghadap sini, kursinya dimasukin dulu atau disingkirkan. Kita menghadap sini, kita bergoyang-goyang. Kita bergoyang-goyang, kita berjoget-joget dulu. Saya mau ice-breaking juga.
lebih enak, lebih berkeringat, sudah keringat tambah keringat. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, lebih bagus itu kalau ini istilahnya kita santai. Karena kita memang harus santai. Saya salah kalau tegang. Harus membawa suasana santai. Oke, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lanjut lagi ya. Atur nafas. Dari nafas tidak. Ini guru SD mau riang seperti anak-anak tapi nafasnya ngos-ngosan. Olahraga beneran. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Ya. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Nah, itu tadi yang saya maksudkan Bapak Ibu, agar anak-anak diingatkan. Jadi setiap kita masuk kelas, kita membacakan keyakinan kelas dulu sebelum memulai pelajaran, biar mereka tahu, oh ini yang dibuat mereka, dan tiap hari tuh, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita bikin sesuai dengan kondisi. Terus semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sudah ada contoh tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma teori, tidak ada contoh, melayang-layang pikirannya. Jadi lihat tadi, alhamdulillah ya. Insya Allah kita akan bergerak dari kelas 1 sampai 6. Ini ilmu yang saya dapat, alhamdulillah bisa share-share ya. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kemarin yang saya masuk di modul 1.3 demonstrasi konseptual itu saya sudah terapkan. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, itu tahapnya ya. Terus menstabilkan identitas. Nanti kita lihat lagi contoh YouTube-nya. Contohnya ada lagi nanti saya tampilkan. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar. Iya. Oke, saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu ya. Tampilkan lagi yang segitiga restitusi.
Ini kasusnya ya Ibu Bapak ya. Kita lihat kasusnya segitiga restitusi. Itu contoh tadi video segitiga restitusi. Saya pertama itu dengar segitiga restitusi apa sih? Yang bagaimana sih? Padahal selama ini kita sudah laksanakan secara tidak langsung, sudah kita laksanakan. Nah, ada tahapannya validasi tindakan yang salah bagaimana kita tanyakan sama anak-anak kan. Tapi di segitiga restitusi bukan guru yang mencari solusinya. Seperti tadi, siswa yang mencari solusinya. Misalnya, tadi kecamatannya pecah, bukan gurunya yang mencarikan, cuma gurunya bilang bagaimana solusinya.
mencari solusi. Nanti saya perbaiki, Bu. Kembali ke anak-anak. Iya, bukan ke guru. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita lanjut lagi. Menstabilkan identitas. Oke. Menstabilkan identitas ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Tapi yang ini, kata ini jangan ditanyakan ke anak-anak waktu anak-anak mengambil barang. Jangan sampai kita restitusi, ibu juga pernah melakukan itu. Kan marah, wah ibunya juga pernah mengambil barang. yang misalnya contohnya terlambat masuk sekolah, kelas, itu yang bisa kita restitusi dengan kata-kata iya, ibu juga pernah seperti itu. Jadi itu kata-kata restitusi, jangan semuanya oh ini dianggap. Ya, karena nanti anak ibu pernah juga ya. Jadinya dia berpikir, enggak apa-apa saya melakukan ini. Jadi di sini harus kita telaah ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah atau Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, ya, itu tadi anak-anak yang dicari cari solusinya, bagaimana dia memecahkannya. Kamu tidak berhak merasa begitu. Oke, lanjut lagi. Ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini ada berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, saya bertanya, ada 4 pertanyaan ya. Satu-satu aja ya. 1, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada yang bisa mewakili tidak Bapak Ibu ini dari pertanyaan ini? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ayo. Siapa yang bisa? Bagiannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, bukannya? Oh, nilai-nilai ya? Oke. Oh, berarti yang di sini menanyakan keyakinan, ya? Nah, apa keyakinan kelas kita? Setelah kita pelajari berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke, apa keyakinan kelas kita? Ada enggak? Oh sudah ya? Oke, sudah pertama. Yang kedua, apa keyakinan kelas kita? Sudah Ibu Yuyun tadi mewakili ya, yaitu keyakinan kelas sebagai bentuk terciptanya budaya dan disiplin siswa, kebiasaan siswa. Ya, keyakinan kelas harus berpihak pada murid yang dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Nah, itu keyakinan kelas tadi kan. Kita memberi solusi di anak muridnya kita. Ya, jadi secara tidak langsung kita memberikan mereka, secara tidak langsung mereka akan mandiri menyelesaikan masalah. Oke. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Ada Bapak Ibu yang bisa? Oke, Bu Anti silakan. Silakan ya, berdiri ya.
Iya, nilai-nilai yang disepakati bersama. Yang pertama, nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai kebijakan secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berikutnya, nilai-nilai kebijakan universal menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Terima kasih banyak Ibu Jumarmianti sudah ya umpan beliknya ya dari nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ada peraturan tanpa yaitu serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sama kemarin kita kan pakai peraturan kelas. Anak siswa tidak akan membaca tiap hari nih karena panjang kan. Peraturan kelas yang dulu kan panjang. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, mereka akan sadar dengan sendirinya. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut Anda? Menurut kamu bagaimana? Oke, silakan Ibu Rahmadina, saya persilakan. Silakan berdiri. Oh iya, boleh Bu. Terima kasih. Kelas yang ideal adalah kelas yang didesain sedemikian rupa yang mengedepankan beberapa kriteria serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam kelas. Beberapa kriteria kelas yang ideal yaitu: 1. Penataan kelas dianggap baik jika menunjang efektivitas proses pembelajaran. 2. Penataan kelas bersifat fleksibel atau luwes untuk membantu guru mengakomodir para siswa sesuai dengan metode pembelajaran yang ditentukan. 3. Penataan ruang dan fasilitas kelas harus mampu membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. 4. Ketika siswa belajar mengenai suatu konsep, perlu ada fasilitas atau media untuk memperjelas konsep tersebut. 5. Penataan ruang kelas termasuk meja dan kursi. Sekian. Terima kasih banyak buat Ibu Rahmadina ya. Itu gambaran kelas yang ideal. Semua kelas kita guru, kita pasti menginginkan kelas kita merasa nyaman. Anak-anak juga merasa nyaman. Kalau bangkunya goyang sana sini, tidak mungkin anak-anak nyaman, ya kan? Mejanya lubang, tidak mungkin anak-anak nyaman menulis. Pokoknya fasilitas ya. Oke, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, Bu Aji, silakan Bu Aji. Terlalu jauh, mendekat. Iya. Jangan terlalu jauh. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang selalu mau berbagi dan rendah hati dan bangga terhadap kelebihan dan potensi yang saya miliki, serta sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Haji ini ya. Yaitu semua orang pasti ingin berbagi, ya. Ini sebenarnya kamu ingin menjadi seperti apa, itu motivasi di diri kita. Ingin, saya nantinya akan ingin sukses, itu motivasi. Kan kamu ingin menjadi seperti apa? Orang kaya, orang cerdas, ya kan? Iya.
betul Ibu. Oke, sudah ada beberapa ya, sudah ada. Ini tadi konsep inti. Oke, kita sudah bahas konsep inti budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti ya konsep inti budaya positif. Ada paradigma belajarnya, disiplin positifnya, sudah mengerti posisi kontrol gurunya yang bagaimana, nilai-nilai kebajikannya juga, segitiga restitusinya juga, terus keyakinan kelas juga ada kebutuhan dasar manusia sudah kita lakukan juga, terus motivasi perilaku manusia. Demikian pemaparan diseminasi saya pada hari ini. Saya kembalikan ke Ibu untuk merefleksi kegiatan kita hari ini ya. Kita refleksi kembali, Ibu. Iya, saya persilakan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Sebagai CGP, saya melihat Bernia memang pantas untuk mudah-mudahan misalnya ke depan bisa menjadi hasilnya endingnya nanti menjadi menjadi GP guru penggerak, dan bisa tetap diaplikasikan di kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Jadi sebagai penanggung jawab di sekolah, saya mau melihat perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita ini sebelum rezeki nanti jadi kepala sekolah. Di sini kita berbuat sama-sama, bergerak dan menggerakkan. Jadi semua termotivasi seperti yang hari ini dilakukan budaya positif. Ya tadi semua kita sudah laksanakan dalam keseharian kita. Namun mungkin ada sedikit kekeliruan. Jadi kekeliruan itu hukuman yang kita berikan kepada anak kita, mungkin ada kekeliruan, jadi bisa kita lakukan seperti yang tadi digambarkan di atas, bahwa tidak boleh ada kata jangan dan tidak. Ya, semua kita selalu membiasakan dengan berbahasa positif. Iya, bahasa positif. Jadi tidak kayak anak-anak tidak ketakutan terhadap kita. Jadi anak-anak selalu senang datang di sekolah. Jangan karena saya takut misalnya ya, guru agama saya takut karena selalu disuruh menghafal misalnya. Jadi bagaimana kita sebagai guru menciptakan budaya positif terhadap anak kita untuk bisa membelajarkan anak kita di utamanya menghafal misalnya agama. Biasanya itu anak-anak takut datang karena disuruh menghafal surah ini surah itu. Ya, bagaimana kita sebagai guru ya bisa memberikan budaya positif dan selalu menerapkan terhadap diri kita sebagai manajer. Ya, selalu ya kita selalu berkasa kepada Ingat Sosutulodo Maya Nomongkaso untuk Dayani. Ya, kita ini sebagai amongnya selalu menjadi manajer yang bisa ditiru dengan baik oleh anak kita. Ya, utamanya di sini bisa menjadi kepribadian dan kepribadian yang handal, artinya seperti yang kita harapkan. Ini budaya positif. Banyak sekali tadi kalau saya uraikan satu-satu, ini sebagai simpulan bahwa semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memiliki kepribadian yang seperti apa yang kita harapkan, seperti yang diharapkan. Ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama mengingat kembali bagaimana keseharian kita di sekolah, bagaimana kita membelajarkan anak kita, karena ada tiga ranah itu, kognitif, afektif, psikomotor, itu semua. Jadi selalu mengajar, mendidik, karena kita ini dulu adalah mendidik, ya, mendidik dan mempraktekkan. Ya, praktek itu bagaimana
contoh kepada anak kita, karena saya lihat di sini anak kita ya kadang yang namanya anak-anak labil kondisinya. Jadi minta dipengaruhi lau, besar lima cuai, besar ini, tapi tidak ada kata mengancam terhadap anak. Akhirnya anak-anak itu ketakutan. Contohnya seperti si Rahmat kemarin. Ya memang kita sebagai guru memang sudah hilang akal untuk bagaimana supaya dia sadar, karena memang karakternya begitu. Akhirnya sampai berapa lama yang kan dari sekolah, tapi itu anak setiap saya sampai sore dia selalu datang. Oh berarti ini anak ada lagi mau sekolah. Maka saya panggil suruh berjanji, artinya berjanji mau sekolah, mau tinggalkan semua itu sifat-sifatnya. Ya. Apa konsekuensinya apa kalau misalnya Rahmat melakukan lagi kasih keluar maka tidak mau kasih sekolah kalau saya lagi berjanji seperti itu. Jadi ketika saya lihat dia ada kesalahan, saya hanya melihat saja, saya tidak melarang, tidak memarahi, saya hanya melihat begini. Oh dia ingat mungkin janjinya, tapi juga karena janji, tapi berjanji pada dirinya supaya dia bisa berubah. Jangan ada lagi budaya-budaya yang negatif yang dia lakukan. Jadi ini tugas kita. Ini intinya, kesimpulan hari ini, simpulannya adalah mari kita sama-sama menjadi among bagi anak kita. Ya, jadi jangan artinya namanya kita orang tua selalu kita kayak biasa salah lima tolong. Padahal sebenarnya marilah sama-sama bagaimana anak itu. Saya juga menyadari, saya juga apa biasa tidak sepanding. Kedua ternyata pembelajaran yang keliru. Jadi mari kita sama-sama tadi dengan apa yang diterapkan tadi disampaikan tadi Bu Erni. Mari kita sama-sama merenungi, ternyata seperti ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bismillah, mudah-mudahan Bu Vera, Bu Umi juga bisa lolos masuk CGP dan juga yang lain. Iya, juga yang lain. Amin. Ini juga terima kasih banyak. Semoga berkah hari ini. Ke depan kita sama-sama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan juga kesempatan kepada saya untuk pemaparan, dan teman-teman semua terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.